Teknologi utama dalam sistem transportasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data adalah blok bangunan utama dari aplikasi mobilitas cerdas atau transportasi pintar yang inovatif. Teknologi yang muncul yang memfasilitasi proses berbasis data ini merupakan kunci untuk opsi mobilitas di masa depan. Teknologi utama yang muncul untuk dekade berikutnya sebagai Internet of Things, yang dikategorikan menurut peran potensialnya dalam rantai pasok data dari mulai pengumpulan data, penyimpanan dan pemrosesan data, sampai dengan analisis berbasis data dan pengambilan keputusan. Penerapan teknologi dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan tersebut. Teknologi yang disebutkan sebagai teknologi yang paling relevan untuk sektor transportasi. Alasan untuk ini ada 3. Pertama, kemajuan teknis utama yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, perkembangan masa depan yang diharapkan menjanjikan. Dan ketiga, penerapannya dalam beberapa aplikasi menjanjikan yang mengubah sektor transportasi, menjadikannya pintar. Aplikasi Smart Mobility dan teknologi baru yang mendasarinya pada transportasi, infrastruktur transportasi, dan masyarakat. 4 jenis yaitu Cooperative Intelligent Transport Systems, CITS, dikenal dengan sistem transportasi cerdas, Connected Cooperative Automated Mobility, CCAM, Mobility as a Service, MaaS, dan Self-Organizing Logistics, SOL. Perkembangan teknologi lainnya yang terjadi dalam mobilitas, salah satu dari 4 transisi utama, yang dikenal sebagai otomasi, konektivitas, elektrifikasi, dan mobilitas bersama, automation, connectivity, electrification and shared mobility, atau ACES. Elektrifikasi diharapkan berdampak besar pada sektor transportasi, tetapi tidak dianggap sebagai aplikasi smart mobility. Ini pasti merupakan penggerak, karena kendaraan listrik pasti akan menggunakan kemungkinan yang ditawarkan CCAM dan MaaS, seperti yang akan dilakukan kendaraan berbasis pembakaran fosil, BBM. Dan ada juga banyak keterkaitan antara elektrifikasi dan smart mobility. Misalnya aplikasi CITS digunakan dalam manajemen permintaan infrastruktur untuk pengisian daya. Tapi elektrifikasi itu sendiri bukanlah aplikasi smart mobility. Bagaimana elektrifikasi akan juga mengubah sektor transportasi layak untuk dipelajari. Aplikasi Smart Mobility lebih intensif diteliti dan diterapkan dalam transportasi jalan daripada di moda non-jalan. Lebih banyak informasi tersedia untuk moda tersebut. Untuk itu, transportasi darat akan dibahas lebih detail dibandingkan moda lainnya. Selain yang disebutkan di atas revolusi transportasi terbaru, yaitu jaringan internet, mobil otonom, material kendaraan ringan, layanan angkutan online dan Hyperloop. Transportasi cerdas akan mengurangi kecelakaan di jalan raya, menghilangkan kemacetan lalu lintas, menurunkan biaya bahan bakar, memangkas waktu perjalanan dan mengurangi biaya parkir. Saat kita menuju transportasi yang lebih cerdas, orang dapat berhenti untuk memikirkan beberapa implikasinya terhadap ekonomi dan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, manajemen transportasi di sini untuk diimplementasikan. Karakterisasi berbagai sensor otomotif eksternal, menggunakan jenis sensor, radar atau radio detection and ranging, kamera, dan LiDAR atau light detection and ranging. Kelengkapan kamera pada mobil atau dashcam masih menjadi aksesoris tambahan karena belum menjadi standar di semua mobil yang diproduksi di Indonesia. Kamera memiliki sudut pandang antara 54 sampai 190 derajat. Kelebihannya pada kelas otomotif yang kecil dapat mendeteksi infrastruktur seperti mendeteksi lampu lalu lintas dan pengereman, atau penanda jalur. Kamera memiliki kelemahannya untuk proses gambar dengan resolusi tinggi memerlukan perangkat keras yang kuat dan mahal. Pada pencahayaan kamera buruk kecuali kamera dengan resolusi tinggi serta buruk pada pengukuran kecepatan. Radar atau radio detection and ranging dengan sudut pandang 4-60 derajat, dengan kelebihan mampu bekerja pada semua cuaca, pemasangan eksterior, pengukuran kecepatan,
Kelemahannya pengklasifikasian objek hanya mungkin untuk baru-baru ini, dan dalam mendeteksi manusia yang buruk. LiDAR atau Light Detection and Ranging, dengan sudut pandang 90–360 derajat memiliki kelebihan dalam mengklasifikasikan objek. Resolusi sudut tinggi, rentang, dan ukuran objek. Kelemahannya tingkat kinerja tergantung pada kondisi cuaca.